Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 105 ingin mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 6 Depok, yaitu Bapak Esa, selaku guru IPS sebagai narasumber kelompok kami. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Fiona. Saya ingin bertanya ke Bapak seputar G30 SPKI. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak, apa penyebab utama terjadinya G30 SPKI kalau dilihat dari situasi politik saat itu? Terjadinya G30 SPKI itu dipicu oleh dua kekuatan besar. Yang pertama adalah kekuatan militer, terus yang kedua adalah kekuatan komunis, ya, yang menjadi Partai Komunis Indonesia itu sendiri. Nah, dua kekuatan ini pada saat itu dibilang menjadi kekuatan politik yang cukup besar sehingga sangat berpengaruh pada saat itu. Militer dicurigai oleh komunis ingin mengambil alih kekuasaan atau mengkudeta Presiden Soekarno pada saat itu, sedangkan dari militer sendiri menganggap PKI dalam hal ini komunis ingin merubah ideologi negara menjadi ideologi komunis. Oke, baik Bapak. Selanjutnya pertanyaan kedua, selain pembubaran PKI, apa dampak terbesar peristiwa ini terhadap sistem politik di Indonesia setelah tahun 1965? Jadi dampak terbesar dari peristiwa G30 SPKI itu sangat banyak, ya, terutama sangat berdampak pada masyarakat, ya. Dampaknya yaitu masyarakat yang punya ideologi berbeda, ya, tidak bisa menampakkan ideologinya secara terang-terangan pada saat itu, karena memang setelah peristiwa G30 SPKI 1965, kekuasaan atau presiden diambil alih oleh Presiden Soeharto, di mana memang pada saat itu komunis dalam hal ini PKI tidak mempunyai peran politik sama sekali di Indonesia, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana suasana masyarakat di Indonesia setelah peristiwa G30 SPKI? Suasana masyarakat di Indonesia setelah peristiwa G30 SPKI, yang pertama, masyarakat Indonesia tidak boleh berideologi komunis, ya. Jadi memang komunis itu dilarang di Indonesia semenjak kejadian G30 SPKI, ya. Jadi ideologi yang ada di Indonesia sangat mutlak, yaitu Pancasila, dan memang ideologi komunis dilarang di Indonesia pada saat itu, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat, kalau peristiwa itu tidak terjadi, kira-kira bagaimana jalannya sejarah Indonesia sekarang? Kalau kita mau berandai-andai, ya, andaikan peristiwa G30 SPKI itu tidak terjadi, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan yang pertama yaitu ideologi komunis menjadi ideologi yang diakui di Indonesia. Yang kedua, ya, sama seperti pada saat ini, ya, karena memang ideologi komunis pada saat di masa modern, ya, sudah tidak lagi relevan, tidak lagi bisa menyelesaikan permasalahan politik yang ada di dunia. Terbukti dengan banyaknya negara-negara komunis yang terpecah belah, seperti itu. Selanjutnya pertanyaan terakhir, menurut Bapak, kenapa peristiwa G30 SPKI penting untuk tetap dipelajari di sekolah? Walaupun banyak orang yang mengatakan peristiwa G30 SPKI itu adalah sebagai sejarah kelam yang ada di Indonesia, ya, baik dari berbagai sudut pandang mereka, ya. Bagaimanapun, peristiwa G30 SPKI merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia, ya. Dan juga peristiwa G30 SPKI itu mengajarkan
kepada kita ya pentingnya ideologi ya, pentingnya ideologi dan juga harus berpegang teguh terhadap ideologi ya. Ideologi sekarang yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila ya. Dengan ideologi itu kita harus berpegang teguh kepada ideologi dan jangan sampai ideologi bangsa Indonesia digantikan oleh ideologi yang lain seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Sama-sama Fiona. Sekian wawancara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.